Iya bisa. Untuk berapa begitu. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan fokus untuk belajar section 2, yaitu Structure and Written Expression. Apa yang dimaksud dengan Structure and Written Expression? Jadi pada soal jenis ini itu ada dua bagian, ya. Pada section 2 nanti ada dua bagian bentuk soal. Soalnya akan berbeda ya. Jadi untuk bagian yang pertama itu namanya structure question ya. Eh, Jumlah soalnya ada 15. Kemudian bentuknya jadi eh, ada soal, kemudian ada pilihan jawaban A, B, C, D. Ya, Bapak Ibu diminta untuk memilih dari pilihan jawaban A, B, C, D tersebut mana kira-kira yang paling pas untuk melengkapi pertanyaannya, ya, melengkapi pertanyaannya, ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini namanya written expression. Soalnya ada 25 soal. Ya, 25 soal. Ini nanti bentuknya ada 25 eh, apa ya? Sentences ya, ada 25 kalimat. Nah, Bapak Ibu di sini itu diminta untuk menganalisa bagian dari kalimat tersebut mana yang not correct atau tidak betul ya. Jadi kalau yang pertama itu soalnya Bapak Ibu diminta untuk eh, melengkapi kalimat dengan pilihan jawaban yang disediakan. Kalau yang bentuk soal yang kedua itu Bapak Ibu diminta untuk menganalisis satu kalimat. Dari kalimat tersebut Bapak Ibu diminta untuk menganalisis kira-kira dari bagian-bagian beberapa bagian itu mana yang membuat kalimat itu tidak betul ya. Bagian mana yang tidak betul ya, seperti itu. Jadi intinya ada 40 soal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama structure question, yang kedua written expression question. Untuk yang structure question ada 15 soal, untuk yang written expression ada 25 soal. Oke. Untuk structure itu bentuk soalnya ada satu sentence, satu kalimat, tapi ada bagian yang dikosongi. Nah, tugas Bapak Ibu adalah melengkapi bagian yang kosong tersebut dengan memilih pilihan jawaban. Ada 4 ya. Kemudian untuk yang written expression itu ada sebuah kalimat lengkap, tapi Bapak Ibu diminta untuk menganalisis di antara bagian-bagian kalimat tersebut mana yang tidak betul ya, tidak betul ya, not correct. Oke, itu gambaran sekilas ya terkait dengan bentuk soal pada structure and written expression. Kemudian strategi apa yang bisa Bapak Ibu gunakan saat mengerjakan soal structure and written expression? Yang pertama sama seperti yang listening kemarin, be familiar with the direction ya. Jadi petunjuk soalnya nanti tidak perlu baca ya, tidak perlu dibaca dengan seksama ya, singkat saja. Kemudian begin with question 1 through 15. Anticipate that question 1 through 5 will be the easiest. Anticipate that question 11 through 15 will be the most difficult. Do not spend too much time to question 11 through 15. There will be easier question that comes later. Ya. Eh, jadi kalau misalnya paper base, kalau soalnya itu menggunakan paper base, mungkin kita bisa memilih ya mana dulu yang kita kerjakan ya, yang kita kerjakan dulu mungkin soal 1 sampai 5 yang awal-awal karena biasanya kalau soal TOEFL itu bertingkat ya, awal-awal mudah sampai akhir nanti susah ya. Tapi kalau misalnya eh, dikasih waktu menggunakan komputer atau internet mungkin harus urut mengerjakannya ya. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih soal.
ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa antisipasi. Oh, berarti mengerjakan 1 sampai di awal-awal soal itu mungkin lebih serius ya, karena kemungkinan pertanyaannya bakal lebih mudah ya. Kemudian continue with question 16 through 14. Anticipate that question 16 through 20 will be the easiest. Ini juga sama untuk pertanyaan 16 sampai 40. Ini untuk written expression, mungkin yang 16 sampai 20 soalnya lebih mudah, dan seterusnya sampai 40 mungkin akan lebih susah seperti itu. If you have any time, return to question 11 through 15. Ya, kalau sistemnya itu bisa maju mundur mengerjakannya, bisa menggunakan strategi ini ya. Tapi kalau misalnya strict, berarti harus urut mengerjakannya ya. Dan yang paling penting adalah never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi yang paling penting adalah jangan pernah eh, apa tidak mengisi jawabannya ya, harus harus diisi, karena di TOEFL, di tes TOEFL tidak ada penalti ya, baik benar atau salah. Jadi siapa tahu yang kita ngarang jawabannya malah jawabannya betul ya. Oke, itu strategi yang bisa digunakan. Tidak, ya. Ya, untuk skill yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini ada 6 skill, ya. Ada 6 skill dari, kalau di buku buku persiapan TOEFL itu sebetulnya ada 60 skill ya. Jadi ini berarti berapa? 66, hanya ada 10%-nya ya, hanya ada 10%-nya. Tapi setidaknya ini sebagai perkenalan buat Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal TOEFL, eh, apa yang mungkin Bapak Ibu baru mengenal TOEFL, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, oke? Oke, kita akan masuk ke skill 1. Skill 1 itu be sure the sentence has a subject and verb. Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan subject and verb ya, seperti eh, penyusunan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu juga biasanya sebuah soal itu ada subjek dan verb. Verb itu kalau bahasa Indonesia itu predikat nih Bapak Ibu. Jadi sama seperti penyusunan bahasa di bahasa Indonesia juga terdiri dari subjek dan verb. Nah, di English itu the most common type of problem, maaf, di dalam bahasa Inggris dalam sebuah kalimat itu wajib ada subjek dan verb ya, wajib ada subjek dan verb. Dan banyak soal di dalam TOEFL itu yang melibatkan ya, yang the most common type of problem that you will encounter in structure question on the TOEFL test have to do with subject and verb ya. Banyak soal yang berkaitan dengan pertanyaan structure itu yang berkaitan dengan penggunaan subjek dan verb ya, karena nanti kita diminta untuk menganalisis kalimat ya. Kita diminta untuk menganalisis kalimat. Jadi wajib buat Bapak Ibu untuk memahami apa itu subjek dan verb ya. Mungkin nanti di dalam soal itu bisa jadi tidak ada subjeknya, atau bisa jadi verbnya tidak ada, atau bisa jadi subjeknya ada 2 atau verbnya ada 2, atau mungkin sama-sama tidak ada subjek atau verbnya ya. Dan itu mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah error atau salah ya. Oke, kita lihat contohnya di sini, contoh soalnya. Bla 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 was ringing continuously for hours ya. Di sini Bapak Ibu perlu apa ya namanya, menganalisa ya, perlu menganalisa kira-kira di sini eh, kalimatnya sudah mengandung subjek dan verb atau belum, ya? Sudah mengandung subjek dan verb belum? Belum, Je. Jadi di kalimat ini belum mengandung subjek dan verb ya.
Di sini hanya ada was ringing, ya. Was ringing itu adalah verb atau kata kerja. Jadi dalam kalimat ini membutuhkan subjek, ya. Kira-kira subjek mana yang bisa dipakai untuk melengkapi kalimat ini? On. Jadi subjeknya itu juga harus tunggal, ya. Nah, di sini si pilihan jawaban ini ada pilihan jawaban loudly, ada in the morning, ada the phone, ada the bells, ya. Di sini loudly itu bukan eh, subjek, ya, karena subjek itu adalah noun, ya, atau kata benda. Nah, loudly itu bukan noun tapi ini adverb, ya, kata keterangan. In the morning ini juga bukan noun, ya, bukan kata benda. Jadi ini bukan subjek. Nah, pilihan jawabannya di sini yang noun itu ada the phone and the bells, ya, ada the phone and the bells. Kemudian kita lihat verbnya itu bentuknya plural apa eh, singular. Ya, di sini verbnya itu adalah singular. Jadi subjeknya itu juga harus singular atau tunggal. Jadi jawaban yang tepat adalah the phone. Oke, seperti itu, Bapak Ibu. eh Mungkin kalau kita belajar structure, alangkah baiknya Bapak Ibu memahami terkait dengan part of speech. Bapak Ibu pernah mendengar part of speech? Bagian-bagian dari kalimat. Saya kirim dulu ya sebentar. Baru saja ini mendengarkan, Bu. Oke, saya kirim di grup, G, Bapak Ibu sebentar. Oke, siap. G, sudah saya kirimkan gambarnya. Sudah dibuka, Bapak Ibu? Sudah. G, sebentar. Eh, untuk menyesuaikan sesuatu itu biasanya kata benda, ya, Bapak Ibu. Yang melakukan sesuatu itu kata benda. Misalnya, the woman, the woman
is standing in front of the house, ya. Yang berdiri di depan rumah itu adalah the woman, ya. Misalnya the house is big, rumah itu besar. Nah, yang bukan, kalau the house is big itu bukan melakukan sesuatu ya, tapi yang dijelaskan ya, yang dijelaskan itu adalah rumah. Jadi itulah kenapa kalau subjek itu adalah noun. Bisa juga pronoun ya, pronoun. Pronoun itu he, she, it ya, he, she, it ya. The boys atau they play football in the yard ya. Itu menggunakan pronoun ya. Eh, ini intinya Bapak Ibu yang perlu dipelajari ini dulu nggih, noun sama verbnya dulu nggih. Ya, nanti verb juga ada banyak macamnya ya. Jadi ini kenapa eh, kita perlu memahami part of speech ya kalau belajar dalam bahasa Inggris. Ya, saya belum bisa untuk menjelaskan ini ya. Nanti kalau kita ini menjelaskan butuh satu SKS apa dua SKS nih. Jadi ini sebagai pemahaman Bapak Ibu saja. Jika untuk menyusun sebuah kalimat itu Bapak Ibu perlu untuk memahami ini. Oke, nanti mungkin saya kirimkan YouTube atau apa namanya website yang menjelaskan tentang ini. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk sementara Bapak Ibu memahami dulu terkait dengan noun sama verbnya dulu ya. Karena sebagai apa ya, penyusun inti dari kalau kita membuat kalimat. Seperti itu nggih. Insya Allah. Insya Allah. Nggih. Kita kembali ke sini dulu nggih. Kita kembali ke sini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalau untuk menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verbnya, ya. Harus ada subjek dan verbnya. Untuk subjek itu kita bisa menggunakan noun atau pronoun. Kemudian untuk verb kita menggunakan verb ya. Verbnya itu nanti macam-macam, ada action verb, ada verb to be, ya. Silakan nanti belajar sendiri Bapak Ibu, ya. Oke, jadi a sentence in English must have at least one subject and one verb. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Kalimat dalam bahasa Inggris harus tidaknya itu mengandung satu subjek dan satu verb. Ya, itu nanti yang akan disebut sebagai klausa. Karena dalam satu sentence itu bisa lebih dari satu klausa. Misalnya, kalau satu klausa, ibu memasak di dapur. Ibu cooks rice in the kitchen. Nah, itu satu klausa ya, satu klausa. Satu subjek ibu dan satu verb memasak ya. Kemudian kalau misalnya dua klausa itu bisa dihubungkan dengan conjunction and. Misalnya, ibu memasak nasi di dapur dan ayah membaca koran di ruang keluarga ya. Jadi mother cook rice in the kitchen and father read newspaper in the dining room, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan dua klausa ya, karena terdiri dari dua subjek dan dua verb, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya begini Bapak Ibu. Ini latihan ya, latihan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Kenapa sebuah kalimat itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Yang pertama, kalimat yang pertama. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Ya, nah kalimat ini di depan ada huruf i ya. I means incorrect. Ya, kalau ada huruf i berarti tidak tepat. Kalau C berarti tepat ya. Jadi latihan kita hari ini underline the subject once and the verb twice in each of the following sentence. Jadi ini kalau Bapak Ibu diminta untuk menganalisis kalimat ini, jika Bapak Ibu menemukan subjek di underline 1, jika menemukan verb di underline 2. Ya, nah untuk contoh soal ini, kalimat yang pertama ini tidak ditemukan subjek,
ya, ini tidak ditemukan subjek karena tiba-tiba ada when, ya, tiba-tiba ada when. Terus siapa yang memancing? Tidak kalimatnya tidak lengkap ya, karena tidak memberikan informasi lengkap, tidak ada subjeknya, maka kalimat ini dianggap incorrect atau tidak tepat. Oke. Nah, untuk yang C ini ada schedule of the day's event can be obtained at the front desk, ya. Nah, di sini kalimatnya correct. Kenapa? Karena di sini ada subjek dan ada verb. Subjeknya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Subjeknya yang mana Bapak Ibu? The schedule of the day's events. Events. Ya. Begini Bapak Ibu. Jadi dalam Events, events. ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ini subjeknya panjang ya. Kita cari dulu. Jadi kalimat ini kita cari dulu mana mana verbnya. Nah, setelah kita menemukan verb, kita lihat kata-kata di depannya. Nah, ini kan kata-katanya panjang ya. Kata-katanya panjang. Kita cari subjek intinya. Kenapa kita harus mencari subjek intinya? Karena itu yang akan menentukan bentuk dari verbnya, ya. Jika verbnya plural, maka subjeknya plural. Atau jika subjeknya plural, jika subjeknya plural atau jamak, maka verbnya juga jamak. Jika subjeknya itu singular atau tunggal, verbnya juga singular, ya. Nah, di sini kira-kira subjek intinya yang mana Bapak Ibu? Karena di sini kan ada banyak ya, schedule of the day's events, ya. Kira-kira subjek intinya yang mana Bapak Ibu? Events. No, bukan. Schedule berarti. Subjek intinya itu adalah Schedule. ya, schedule of the day's event itu nanti akan kita pelajari di skill 2. Skill 2. Ini namanya object of preposition ya. Ini object of preposition. Sebentar, saya bisa hitung ya. Ya. Jadi subjek intinya adalah yang ini nggih, Bapak Ibu, a schedule ya. Jadi karena ini apa ya, can be itu menggunakan modal, jadi tidak memerlukan plural atau tunggal, ini tidak terlalu berpengaruh. Nanti mungkin di soal-soal di bawahnya akan berpengaruh nggih, Bapak Ibu. Kok susah ya. Sebentar. Ini aja. Oke, jadi ini adalah subjek utamanya, ya, yang akan berpengaruh pada ini. Ya, jadi sebetulnya itu kalimat intinya itu adalah schedule can be obtained, ya, schedule can be obtained. Tapi karena mungkin untuk menambah lebih jelasnya schedule yang seperti apa sih, makanya ditambah object of preposition ini. Schedule tentang event hari ini, seperti itu ya. Jadi intinya kalimat dalam bahasa Inggris itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Tapi untuk membuat jelas sebuah kalimat, maka ditambah beberapa penjelas ya, beberapa kata penjelas ya, seperti itu. Oke, monggo tidak berlama-lama, mungkin dicoba dulu, Bapak Ibu mengerjakan 3 sampai 7. Nanti kita akan membahas nanti kita akan membahas bersama, sekalian untuk memberikan pemahaman yang lebih ya. Monggo Bapak Ibu, 5 menit cukup Bapak Ibu. Kita cari subjek dan verbnya, Kalau nggih semampu Bapak Ibu saja. Nanti kita bahas bersama-sama. Saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu sampai jam 8.33. Monggo Bapak Ibu, kalau yang sudah berhasil mengerjakan, silakan ditulis di chatnya.
Yang pertama dilakukan mungkin dicari verbnya nggih Bapak Ibu. Setelah mencari verb, nanti tinggal mencari apa namanya Subjek. subjeknya, nggih. Mencari verbnya dulu, baru dicari subjeknya. Oh, Bu Wiji kemarin enggak gabung. Oke, good. Thank you Pak Supadi, Bu Hartati, Bu Siti Mulida, Pak Wahyudi. Nggih. Oke, 1 menit lagi nggih. Nggih, time's up. For number 3, maybe any one of you who wants to answer. Untuk nomor 3, mungkin salah satu bisa menyampaikan kenapa jawabannya siapa ya? Oh, ada I. Oke, good. Nomor 3, kenapa I, Bapak Ibu? Salah satu mungkin ada yang mau menyampaikan, berarti ini yang nggak ada apanya. Subject. Verbnya. Analisis. Verb night, safe. Verb. Oke, kita lihat nih. Di sini ada a job. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Bapak Ibu perlu tahu yang namanya preposition ya. Jadi kata setelah preposition ini berarti frase or
prepositional phrase namanya ya. Ini berarti frase nggih. Kemudian at the plan available, ini juga prepositional phrase ya, atau kata setelah frase ya. Jadi di kalimat ini memang tidak ada verbnya ya, ada subject inti dan ada prepositional phrase dan ada prepositional phrase. So the answer for number 3 is incorrect. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih, nomor 4 ada yang mau mencoba menjawab? This is it correct or incorrect? Incorrect. Yes, incorrect. Why is it incorrect? The new Double computer verb. Double verb. Ya, verbnya yang mana? Has provided. As sama provide. Oke. Provides. OTP. Ya, ada 2 verb ya. Has sama provide. Ini menjadi satu verb jika kata kerja yang mengikuti has-nya itu menggunakan kata kerja verb 3 ya. Verb 3 ya. Ini kalau yang ini subjek intinya yang mana Bapak Ibu? Ya. Itu masih berapa? Subjek intinya yang mana Bapak Ibu? Nomor berapa, Bu? The Nomor new 4, computer. ini kan The new- ada the new computer program ya. Subjek intinya yang mana? Yang akan mempengaruhi verbnya. Subjek intinya yang mana? The new computer program. Komputer ya. Ya, subjek inti berarti cuma satu Bapak Ibu. Komputer. Komputer program. Satu top. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Apa program? Kalau kalau misalnya ada panjang seperti ini, berarti subjek intinya adalah yang tepat di depan ini ya. Program berarti. Kan ini ya. Jadi ini the new computer ini adalah pelengkap atau adjektifnya dari program ya, pelengkap. Ya, sebetulnya ini kan the program has provide ya. Tapi program yang seperti apa? Program apa? Program new computer ya, program komputer baru ya. Begitu. Untuk menentukan subjeknya itu seperti itu. Ya, jadi inti kalimat ini sebetulnya hanya the program has provide a variety of helpful application. Tapi untuk melengkapi subjeknya agar lebih jelas mungkin jadi ditambah the new computer program. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Sama juga seperti ini tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada schedule of the day's event, berarti subjek intinya itu yang ada di depan preposisi ya, yang ada di depan preposisi of ini ya. Berarti subjek intinya yang ini ya. Tapi kalau subjeknya itu tidak ada prepositional phrase, berarti kata yang berada di depan verb. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke, sekarang nomor 5. Berarti incorrect ya Bu tadi. Nggih, incorrect karena di sini ada 2 verb, ada has dan provides. Ya, ini akan menjadi betul kalau has-nya itu diikuti dengan verb 3 ya, has provided. Ya. Gitu nggih. Kenapa enggak have? Incorrect we bener Pak. Kenapa Pak? Kenapa enggak have? Kenapa nggak have? Lah kan program Yes. tunggal Pak. Kalau Tadi. subjeknya tunggal, itu berarti menggunakan has. Has. Okay? He, she, it itu has. Kalau I, we, they, you, Have. we, they, you, we itu menggunakan have. Nggih, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau he, she, it itu menggunakan has. Kalau selain he, she, it Aku menggunakan karo Pak Wijo nomor 4 niki bingung. Correct apa incorrect? nggih. Incorrect. Jadi intinya kalau has diikuti dengan verb 3 berarti itu correct. Karena ini diikuti oleh verb 1 atau simple present. Jadi ini dianggap 2 verb. Oke, what about number 5? Is it correct or incorrect? Correct. Correct. Okay, which one is subject? The box. The box. box. Ragu-ragu. Bilangnya ragu-ragu. Verbnya dulu yang mana? Verbnya itu yang Can be. Can be opened. Ya, ini sudah ada verbnya. Ini Tapi ya, ini pakai subjeknya feeling. sudah ya, subjeknya cuma ada 1, jadi tidak membingungkan ya. The box subject can be open verb. Jadi it includes subject and verb. Jadi ini sudah ada subject dan verb, jadi jawabannya betul.
Oke, what about number 6? Correct. Correct, kita lihat. Incorrect lah. Kenapa ini correct? Correct Ayo. baik, Bu. Incorrect karena kan itu kan Subject. assign karo historis karo konten itu kan konten itu Konten itu subjeknya. verb. Iya, subjeknya mana coba? Subjek. Subjeknya it. I- Subjeknya it. Ya, subjeknya Subjeknya it. it. Nah, di sini ada subjek it, ada subjek it, ada subjek lagi ini Bapak Ibu. The The assignment sign text text. for historic Ya, class. ini for historic class itu prepositional phrase ya. Tapi intinya untuk subjeknya itu subject berarti. teksnya ya. Ini berarti the assigned text itu berarti subjek intinya. Ini berarti subjek intinya sebetulnya adalah ini ya Bapak Ibu. Teks ya. The sign text. Ya, teks ya. Kan subjek intinya teks nggih? Subjek intinya Bukan the teks. sign text. Bukan. Kan untuk kan biar apa ya? Untuk menentukan verbnya ya. Untuk menentukan verbnya itu kenapa ini contains? Kenapa ini contains? Karena kalau subjeknya he, she, it itu ini apa verbnya harus ditambah s ya. It contains ya. It contains kalau misalnya the boxes. Kalau misalnya ini they berarti ini nggak boleh contains tapi they They contain contain. ya without s s-nya dibuang ya. Penting. Nah, inilah kenapa penting kita menentukan subjek intinya ya. Karena kalau kita menemukan subjek intinya singular atau tunggal, maka verbnya juga harus mengikuti ya. Kalau teks ini digantikan jadi it ya. Iya. Kalau it berarti he, she, it berarti verbnya itu juga harus ada tambahan s. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa lah, insya Allah. Bisa. Oke, intinya kita cari verbnya. Setelah itu kita cari di depan verbnya itu, misal ada banyak seperti ini, kita tentukan subjek intinya yang mana. Kalau kita menemukan subjek intinya, maka selanjutnya kita cocokkan subjek intinya itu singular apa plural. Dicocokkan. Kalau subjek intinya singular, berarti verbnya juga harus singular. Kalau subjek intinya plural, berarti verbnya juga harus plural. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Cara kerjanya itu menganalisa seperti itu. Verbnya dicari, setelah itu dilihat depannya. Depannya itu kalau misalnya banyak kita tentukan subjek intinya yang mana, ya. Nah, kebetulan di sini subjek intinya ada 2. Jadi subjek intinya ada 2. Ini dianggap incorrect karena kalau bisa jadi subjek intinya ada 2 bisa jadi, tapi harus ada penghubung. Misalnya father and mother gitu, karena ada penghubungnya ya, ada penghubungnya and ya, seperti itu. Ini dianggap salah karena tidak ada penghubungnya ya. It itu sudah mewakili teks ya. Jadi kalaupun tidak ada the assignment text for historic class itu Pak jauh. Wid, Pak Wid, Ya. Selanjutnya nomor 7. jangan tidur Pak, bener lagi loh. Correct. Nomor 7. Correct. Correct, oke. Correct. Oke, verbnya yang mana? Should be Should be emphatic. emptied, ya. Apa namanya? Subjek intinya yang mana? The papers. Ya, good. Terus, ya, kenapa the papers? Karena di depan preposisi ya. Posisi. Ya, di depan preposisi in the basket ya. Was. Jadi ya ini kalimat intinya itu the paper should be emptied ya. Paper yang di mana? Yang di tempat sampah. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kalau sudah bisa memahami konteks yang pertama, saya rasa ke depannya itu ya akan lebih mudah ya. Akan lebih mudah untuk memahami skill-skill berikutnya. Jadi untuk skill yang pertama, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Allah. Oke, nanti kita latihan Sekarang soal. bisa. Besok ya.
Kadang Nanti saya lupa. kirim latihan soal lagi. Oke, kita lanjut ke be careful of object of preposition. An object of preposition is a noun, pronoun, gerund, and noun clause that come after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on to form a prepositional phrase. Ya, jadi yang dimaksud dengan prepositional itu adalah sekumpulan kata atau satu kata yang mengikuti preposisi. Ya, preposisi ini contohnya in, at, of, to, by, behind, on, dan lain-lain. Ya. Ini contoh soalnya seperti ini. After his exam, Tom will take a trip by a boat. Ya. Nah, di sini yang prepositional phrase-nya berarti kita cari dalam kalimat itu. Berarti setelah kata apa? Setelah preposisi, ini berarti yang dimaksud dengan preposition phrase ya. Ini by, ini both. Tadi sudah saya sampaikan ya. Pokoknya sekumpulan kata yang mengikuti preposisi itu berarti prepositional phrase ya. Prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Oke. Ini kalau contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang contoh soal yang menjebak. Di sini ada to Mike bla 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 was a big surprise ya. Nah, di sini to Mike di sini itu Mike di sini itu bukan merupakan subjek ya. Bukan merupakan subjek, maka kita harus mencari subjeknya, bos. Maka kita harus mencari subjeknya. Nah, kira-kira subjek yang cocok untuk melengkapi kalimat di atas yang mana? Really, the party, funny, atau when. Nah, Bapak Ibu perlu diingat ya, kalau subjek itu yang menyusun subjek itu adalah noun atau pronoun ya, kata benda atau kata ganti ya. Nah, di sini really itu bukan kata benda ya. Di sini ada the party, ini kata benda, funny itu adjektif, when itu kata penghubung kalau tidak salah. Ya, kata penghubung. Jadi kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? The party. The party. Oke, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi perlu disimak, perlu diperhatikan baik-baik. Kata setelah preposition itu bukan subjek ya, tapi ini adalah preposition phrase. Jadi dalam kalimat ini kita masih membutuhkan subjeknya. Nah, subjek itu adalah kata benda. Nah, di antara pilihan ini yang kata benda adalah the party. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Ini yang perlu diperhatikan. Jika kata itu adalah objek dari preposition, maka itu bukan subjek. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini, monggo Bapak Ibu latihan. Each of the following sentence contains one or more prepositional phrase. Jadi dalam kalimat ini bisa mengandung satu atau dua atau lebih prepositional phrase ya. Under subject once and the verb twice. Jadi di garis bawah satu untuk subjek, dua untuk verb. Kemudian circle phrase that come before the verb ya. Yang prepositional phrase di circle ya, dilingkari. Kemudian tentukan apakah kalimat itu benar atau tidak benar. Oke, untuk yang lihat di sini ada by radio broadcaster. By radio broadcaster. Nah, di sini kerjanya adalah were carried ya. Di sini kata kerjanya were carried. Yang mendahului were carried itu ada broadcaster ya, tapi broadcaster, radio broadcaster ini mengikuti preposisi by, jadi ini bisa dianggap sebagai subjek. Nah, yang merupakan subjek adalah the interview. Kalimat ini sudah mengandung subjek dan verb, ini dianggap betul ya. Kemudian untuk yang kalimat kedua, di sini kita cari verbnya adalah to. Nah, kita lihat
sekumpulan kata di depan verb. Di sini ada before take off, ya. Di sini ada before take off. Ini take off berada di belakang preposisi. Berarti ini bukan subjek. Kemudian di sini ada the last possible moment. Ini juga berada di belakang belakang preposition, ya. preposition. Nah, di depannya lagi ternyata tidak ada kata lagi, ya, tidak ada kata lagi. Berarti ini mengindikasikan bahwa subjeknya itu tidak Subjeknya ada. belum Ya. ada. Karena kalimat ini tidak mengandung subjek dan verb, maka kalimat ini dianggap incorrect. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo dikerjakan 3 sampai 7, waktunya 5 menit sampai jam 8.55. Hmm. Eh, minum itu diatur, misalnya setiap 1 jam, 2 jam, gitu. Lidah bocor. Maaf.
Ya, waktunya 1 menit lagi, nggih, Bapak Ibu. Yang sudah menjawab Bapak Supadi, Bu Hartati. Bu Siti Mulida, Budian. Bapak Supadi berkenan menjawab yang nomor 3, Bapak. Coba ya. Ya, Bu Hartati 4, Bu Siti Mulida 5, Budian 6, J. Urut. Nanti disampaikan verbnya yang mana, kemudian subjek intinya yang mana, kemudian prepositional phrase-nya yang mana. Nanti saya tinggal melingkar-lingkari saja. Mohon izin. Oke, monggo Bapak. Ya, jadi verbnya can be. Oke, can be delivered. Oke, terus subjek intinya Kemudian yang mana Bapak? subjeknya a half dozen. Half dozen nih Pak. Prepositional Flower. phrase-nya mana? Prepositional phrase-nya yang mana? Itu at the neighbor flower. At Shop. the neighbor flower shop. Oke, Sama sama in quantities of quantities dozen. of a Quantities of dozen dozen or a or a half half dozen. dozen. Oke, jadi subjek intinya yang mana Bapak? Flowers. Flower. Flowers, oke, seperti itu, Nj. Jadi ini karena verbnya tidak ada indikasi jamak atau tunggal, jadi ini nggak masalah, nggih. Flowers sudah dianggap betul, sudah memiliki subjek dan verb. Oke, jadi ini dianggap betul. Kemudian di sini ada 2 prepositional phrase, yaitu at the neighborhood flower shop, and in quantities of a dozen or a half dozen ya. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga biasanya kalau di depan verb itu ada prepositional phrase, biasanya subjek intinya itu ada di depan prepositional phrase ya. Kenapa ini di depannya subjek ada lagi? Karena di sini ada koma ya, ada koma ya. Seperti itu. Jadi subjek intinya itu biasanya berada di depan prepositional phrase. Ya. Ini kenapa half dozen itu masuk ke in quantities ya, prepositional phrase ya, karena ini posisinya sama, quantities of a dozen or a half dozen gitu ya. Oke, number 4, Ibu Hartanti, monggo. Coba ya Bu, ini coba. Saya kadang-kadang jawabnya pakai feeling, Biasanya yang pakai feeling itu yang betul, Bu. feeling in love. Menurut saya, the progressive reading methods itu kan preposition. Yang mana? Yang awal ini kan bukan subjeknya menurut saya yang school apa ya, sekolah. Terus verbnya yang at sama are. Verbnya yang apa? Are sama for. Verbnya yang apa? Are given. Oh, good. Are given. Ya, feelingnya bagus. Are given, yes. Are given, itu verbnya. Nah, berarti ini subjeknya yang ini Bu. Yang Apa? the school itu. The progressive. The Progresif apa progressive school ya? Apa sekolah reading. ya? The progressive reading method. Bukan Ibu, jadi kalau yang di Gimana coba? belakang Ini saya agak preposition bingung. itu bukan subjek ya. Jadi Oke, yang oke. di belakang At-nya ini kali. preposition itu, yang di preposition at itu bukan subjek ya. Jadi ini sudah pasti salah ini. Ini ya. bukan subjek ya. Oke. Pokoknya setelah kata setelah preposition itu bukan subjek ya. Nah, subjeknya ini berarti the progressive reading methods. Methods ya. Ya, ini karena panjang kita tentukan subjek intinya yang mana. Nah, subjek intinya kalau panjang seperti ini, subjek Yang intinya paling itu yang belakang. tepat berada di depan preposisi. Jadi yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita menemukan subjek intinya, kita cocokkan, nggih. Kita cocok
ini dan ini. Methods itu plural, are sama given juga are. plural ya. Jadi ini sudah cocok. Kalau sudah cocok berarti ini correct. Seperti itu. Seperti itu Bapak, Ibu. Oke, jadi 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 verbnya itu are given. Kemudian di depannya itu ternyata ada preposisi at ya. Jadi kata setelah preposisi at itu bukan subjek. Nah, berarti kita lihat di depan preposisi at itu ada kata apa saja. Kalau katanya banyak, maka kita pilih yang berada tepat di depan preposisi. Ini yang namanya subjek inti ya. Oke, thank you Bu Hartati. Next, Ibu Siti Nurida, number 5. Sama. 5 ya. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Verbnya has been practicing Practicing, medicine. Terus preposition phrase-nya for the last 3 years. Kemudian at various hospitals and in the country. So hasn't subject. It doesn't have subject. It doesn't have subject. Okay. Sorry. It's okay. It's okay. Analisa yang sangat bagus, Bu Siti Mulida. Terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini verbnya has been practicing. Kemudian di depan has been practicing dianalisa ternyata tidak ada subjeknya ya. Yang ada prepositional phrase ada 3 ya. In the county, at various hospitals, dan for the last 3 years ya. Jadi karena tidak ada subjek dan verb maka ini dianggap incorrect. Oke, number 6 Ibu Dian, monggo. Mencoba ya Bu ya. In the past, subjeknya a career, terus prepositionnya in, verbnya acceptable, was not considered acceptable. Acceptable itu apa sih namanya, adjective, kalau tidak salah ini adjective atau adverb Ini ya. belum ada subjeknya ini. Korek lah Bu. Korek. Menurut saya korek, feeling saya bicara korek ini. Tapi enggak tahu. Incorrect, ini belum ada subjek ini. Korek lah. Ayo Karir itu bukan. Karir itu In the Mbok. past karir ini kan masih preposition phrase. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kalau yang namanya noun itu bisa ditambahi artikel atau an ya. Kenapa ini? Iya, di sini ada sebuah ya, sebuah karir dalam di masa lalu, sebuah karir dalam politik, ya tidak didasarkan acceptable is not considered, tidak berdasarkan. Ini kan penerimaan subjeknya belum ada. Penerimaan dalam kelompok. Ya, jadi di sini career itu adalah noun. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah noun. Ya, a career itu adalah noun. Tadi kan penyusun dari subjek itu adalah noun, okay? In the past, di masa lalu. In ya. the past. Sebuah karir. Ya, di masa lalu, sebuah karir dalam politik. Ya. Seperti itu ya, jadi ini korek kan Bu berarti? Ya, korek. Feelingnya benar ya. Feelingnya luar biasa. Besok ngerjainnya pakai feeling aja. Tapi Iya terkadang Bu, feeling. saya kalau suruh menjelaskan agak, tapi menurut saya kok bener ya loh. Karir itu, iya itu nggak tahu alasannya apa. Karir itu. Ya, jadi salah satu ciri dari salah satu ciri dari noun itu adalah ada atau en ya, sebuah atau en ya. Jadi salah satu ciri-ciri dari noun itu sebuah. Ada artikel atau an, ya. Jadi ini korek nih Bapak Ibu. Oke, yang terakhir siapa yang mau menjawab? Budiah. Budiah, oke. Feelingnya gimana Budiah? Bedanya Budiah ini pakai logika betul-betul. Sudah langsung ini ya. Ya, subjek verbnya yang mana verb? Has improved. Yes, good. Has
Depannya ada Nggak ada it nih, tapi harusnya ada penghubung karena subjeknya dua. Apa ya? yes, good. Ya, Double it subject. ya. Itu Ada kalau it. penghubung berarti incorrect. Ya. Incorrect apa correct? Incorrect loh. Correct ya, double Incorrect. Feelingnya double dipakai, subject. Bu. Iya, Feelingnya saya dipakai. pakai kok incorrect ya feelingnya. Ya, incorrectnya kenapa ini? Incorrect kok, Bu. Double Kan double subject, Bu. Ya, Double betul, subject Ada double subjek subject. shopping Ya, sama it, harusnya it, ada kata ya. penghubung. Harusnya salah Iya, satu. penghubungnya nggak ada Ya, kan, ya, harus Bu? ada penghubung ya. Jadi ini it itu kata ganti dari shopping ya. Ya. Jadi di sini ada dua subjek. Di depannya verb itu ada dua subjek. Kemudian ada satu prepositional phrase ini ya. Oke, saya rasa sudah paham, Geh. Kita lanjut lagi. Berarti incorrect ya, Bu, tadi nggih? Oh, Geh, ini incorrect karena ada dua. Incorrect, Bu Tati. Incorrect Oke. pokoknya. Oke, yang tadi itu contoh untuk apa sih ya? Kalau ini contoh soal untuk menganalisis itu biasanya dipakai di written expression ya. Kalau yang ini coba Bapak Ibu apa kerjakan. Kalau yang ini structure question ya. Jadi ada kalimat di mana kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah mencari pilihan jawaban itu untuk melengkapi kalimat tersebut. Oke, monggo. Luar. Luar. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, ya Tri. kecilkan kok malah nggak bisa. Ini juga sama nggih, dianalisa dulu kira-kira ada verbnya atau tidak, kalimat ini ada verbnya atau tidak. Setelah dilihat nggak ada, oh berarti ini verbnya harus cari di sini. Kalau misalnya nggak ada subjeknya berarti cari di sini. Nomor 4 nggak kelihatan. Oke, oh sudah sampai nomor 4 luar biasa.
1 menit lagi nggih Bapak Ibu, monggo yang sudah mengerjakan seadanya saja. Ada lagi? Ditunggu sampai jam 9.15, 1 menit lagi. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 9.15. Oke. Untuk number one, nah, di sini Bapak Ibu dianalisa kira-kira untuk kalimat nomor 1 ini yang sudah ada subjeknya atau verbnya. Subjeknya sudah ada nggih? Oke, untuk yang nomor 1 subjeknya sudah ada. Ya, untuk yang nomor 1 ini sudah punya subjek ya, sudah punya subjek. Kemudian kira-kira sudah punya verb atau belum? Belum, nggih? Ini belum ada verbnya karena the year after the Civil War ini tidak mengandung verb. Jadi karena di kalimat ini sudah mengandung subjek, maka kita mencari verbnya ya. Ya, kita mencari verbnya di kalimat pertama atau soal pertama ini kita mencari verbnya. Nah, di sini yang ini dan ini otomatis dieliminasi ya, karena apa namanya ini ada subjeknya. Padahal kita udah punya subjek. Ini his calls, ini panggilannya, ini juga merupakan subjek ya. Kemudian kita pilih antara called and calling ya. Kenapa pilihannya A? Kenapa pilihannya B? Menurut Bapak Ibu pilihannya A atau B? A. Kenapa A? Tidak. Ya, ini selain ya selain kalimat in the past, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jadi kalau verb in itu di depannya harus ada to be-nya ya, harus ada to be ya. To be itu berarti Mark Twain is calling ya, atau Mark Twain was calling gitu ya. Karena di sini tidak ada to be-nya, maka jawaban yang tepat adalah A ya. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Oke. Untuk yang nomor 2 ini kira-kira kalimatnya membutuhkan apa? Sudah ada verbnya. Toes ini adalah jari ya, jadi ini bukan verb ya, ini bukan verb ya. Jadi di sini membutuhkan subjek dan verb ya. Yang ini horses had ya, see. eliminasi, ini had horses, eliminasi. Ya, ya ini juga horses having, ini juga nggak bisa ya, harusnya horses are having ya. Ingat-ingat nggih Bapak Ibu, kalau ada verb ing berarti depannya harus ada to be-nya nggih. Jadi the best answer is C. Instead of berarti apa itu? Adverb apa? Instead of itu jadi kuda itu pada awalnya kuda itu memiliki jari kaki, bukannya. Maksudnya instead of itu bukannya seperti itu Bu. Bukannya kuku gitu. Instead of bukannya kuku. Ini apa sih ya? Nyambung berarti ya. Ganti. Antara adverb atau adjektif kalau tidak salah Ibu. Saya juga kadang bingung
bingung membedakan itu part of speech-nya. Headshot apa? Iya, kalau yang Hmm. tambahan-tambahan kayak gini saya juga masih bingung. Intinya noun, verb, adjective gitu, Bu. Nah, berarti di depan of bukan subjek ya? Bukan, Bu. Ini bukan Yes. subjek. Ini bukan subjek. Oh, Instead of itu bukannya maksudnya, bukannya. Jadi pada awalnya kuda itu memiliki jari kaki, bukannya kuku gitu, bukannya kuku, ya, gitu. Oke, selanjutnya ini kira-kira ini sudah ada apa? Part of speech apa? Ini kadang-kadang bingung ini Bro. grow itu sebagai Itu apa? Tumbuh berarti apa? Verb ya? Verb. Oke. Tundra plan ya, berarti B. Saya cari Butuh subjek. Ya, ini butuh subjek. Karena ini grow, berarti subjeknya harus, karena tidak ada tambahan S, berarti harus jamak ya, dalam bentuk jamak. Jadi, above tunda plants, ini bukan subjek. Tunda plants are found. Ini karena hanya membutuhkan subjek, jadi ini pilihan yang C ini kan ada subjek sama verb ya. Jadi ini salah. Ini juga prepositional phrase. Bukan ya, karena yang dibutuhkan adalah subjek. Jadi jawabannya adalah yang B. Hitung ya. Oke, selanjutnya in bla 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 Alaska. Ini apa Alaska? Ini verb bukan? Bukan apa ya? Bukan, Noun. Alaska noun ya. Noun. From the Russian for $7.2 ya. Jadi ini kira-kira yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Subjek predikat ya. Ya, subjek sama verbnya ya. Ini purchase the United States bukan ya? Ini nggak ada subjeknya. To purchase ini juga bukan karena ini prepositional. The United States purchase of juga bukan ya. Ini kalau ini the best answer is D ya. The United States subject, purchase verb ya. Jadi tahun 1867 itu United States membeli Alaska ya dari Rusia sebesar 7,2 juta dolar. Oke. Nah, ini yang 5. Sebetulnya ini apa ya? Lengkap. Soalnya itu out of the box. Di luar konteks ya, tapi sebagai pemahamannya saja. Karena di sini sudah ada subjek ya. Subjek England sama verb witness. Ya. Jadi ini an increase in the specialization of. Nah, jadi kalau of itu gunakan noun ya. Gunakan noun. Di sini berarti apa? Feelingnya apa feelingnya ini? The specialization of apa? Oh iya, occupation ya. Karena ini subjek predikat, subjek verb. It occupied juga ini subjek predikat. Occupies ini adalah verb ya. Jadi setelah of itu adalah noun. So the best answer is A. Oke, next number 6. Ini membutuhkan apa? The large carotid artery. Verb, yes. Which for, oh ya, karena ini membutuhkan verb, kita lihat subjek intinya yang mana? Arteri. Yes, arteri. Ya, jadi kalau kalimatnya panjang, katanya panjang, kata-katanya panjang, kita cari yang paling belakang ya. Oke. Arteri tunggal. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? C. Blood. Ya. Oke, untuk yang A dieliminasi karena di sini carrying, sementara di depannya tidak ada to be ya. Ya. Kemudian ini apa? Kemudian ini sudah ada subjeknya. Ini sudah ada subjeknya. Ini sudah ada subjeknya, jadi ini juga salah karena ini ada subjek dan verb. Kemudian ini blood carries, ini juga salah ya karena sudah ada subjeknya. So the best answer is C. Ini nomor 7 yang dicari apa? Di sini sudah ada radius.
Subjek Radius ini dan verb bukan? Bukan ya, berarti ini objek bukan ya. Subject subjek dan verb. Karena ini noun, jadi ini subjek ya. Sebentar, nggih. Subjek dan verb. Dia apa Ci ya? Apa sih Bu? Bu Siti, dia apa sih Bu? Oke, Di jadi ini yang Jayani. jadi ini yang dibutuhkan adalah subjek dan verb, nggih. Verb. Di. Oke. Dia. Nggih. Duh. Ya, di Subjeknya berarti. oh Di. di. Oke. Ini kan membutuhkan subjek dan verb. Oh, Jadi ini ketukar. Marcon development, ini subjek ya, pengembangan dari Marcon ya. Development by Marconi ini juga belum ada verbnya ya. Ini belum ada verbnya karena development di sini artinya noun ya, bukan verb ya. Kemudian developing Marconi ini juga Salah subjek. tadi. Dan yang paling tepat adalah Marconi Ya developed betul. radio. Keliru Ya. saya. Marconi develop. Betul. Ya, jadi Marconi Allah mengembangkan mengerti. radio ya. Oke, number 8. Malan Ini yang dibutuhkan apa? Nama ini. Subjek. Subjek. Subjek dan tapi to be ya. Subjek. Verb to. Si apa ya? Feelingnya apa feelingnya? Si. Di apa ya? Di lah. Saya. Kayak tawar-tawaran Ini kayaknya jawab. Tawar-tawaran. Ya feeling saya di loh Bu. Tahu feelingnya di. To Venus. To Venus it sebagai was. pengganti. Terus verbnya was beginning. Iya di kan. Besok. Kayaknya iya. Walaupun In jawabannya the successful space probe. Space probe. What is probe? Space probe to. Probe. Oke, ini yang Di. dibutuhkan adalah I think di. prepositional object of preposition dan to be ya. Ini harus ada to be-nya ya. Ini belum ada to be-nya. In 1975, the first successful space probe to was beginning to send information back to Earth ya. In 1975, the first successful space probe to Venus was bus langsung. nanti kalau ada double subject ya. Ini ya seperti itu ya. Berarti subjeknya the first successful space probe. Space probe ya, the first successful space probe. Space probe was beginning to send information back to Earth ya. Jadi ini apa? Space probe probe. Oke, ya. Probe kemudian prepositional phrase Venus was beginning to send ya. Diingat-ingat ya, beginning ini berarti depannya harus was ya. Harus to be, maaf. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu mau dilanjut skill 3? Ada 6 skill 3 nggih. Kayaknya skill 3 mudah sih. Mantan anget batuknya Bu. Oh. Bener loh, batukku mantan anget kursus kok. Ini mudah sih, tinggal apa kalau kita tahu ini kata-katanya diikuti dengan kata kerja tunggal. Ya, saya sampaikan sekilas dulu saja, nggih. Nanti ininya dikerjakan di rumah nggak apa-apa. Oke, jadi untuk skill 3, make verb agree with certain words. Jadi certain word in English are always grammatically singular, even though they may have plural meaning. Ya, jadi di sini ada beberapa aturan di bahasa Inggris di mana beberapa kata ini kalau dimasukkan ke dalam kalimat, maka verbnya itu maka diikuti dengan verb tunggal ya, verb tunggal ya. Ini maaf salah. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi apa namanya? Meskipun maksudnya jamak, tapi jika apa namanya?
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kata-kata ini dalam sebuah kalimat, maka verb yang digunakan adalah singular, nggih, Bapak Ibu. Ya, meskipun maksudnya adalah jamak, tapi jika Bapak Ibu menemukan kalimat ini di dalam kalimat, maka verb yang mengikuti itu adalah singular, nggih, Bapak Ibu. Contohnya ini, everybody are going bla 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 to theater, ya. Tanda bintang ini maksudnya adalah error, ya. Maksudnya adalah salah. Even though we understand from this example that a lot of people are going to the theater. Jadi meskipun kita tahu maksudnya everybody are going to theater. Maksudnya kan banyak orang yang setiap orang akan pergi ke teater. Jadi kan banyak ya sebetulnya ya. Tapi di dalam bahasa Inggris meskipun maknanya adalah banyak orang yang akan ke teater, tapi tetap dianggap sebagai singular. Jadi to be yang digunakan atau kata kerja yang digunakan itu harus singular. Singular, tunggal. Singular atau tunggal, nggih. Contohnya ini. Contoh lain selain everybody itu ada anybody, anyone, anything, ya. Jadi intinya ada body, one sama thing, ya. Ada anybody, anyone, anything, atau everybody, everyone, everything, atau nobody, no one, nothing, atau somebody, someone, something, ya. Atau each diikuti dengan noun. Each person is going to theater. Atau every morning, every person, ya. Every person Berarti is singular ya, Pak? seperti itu. Okay? Jadi intinya kata-kata ini itu diikuti dengan verb singular, ya, diikuti dengan verb singular. Ini contohnya di kalimat ini, it is impossible to believe that somebody actually admire, ya. Kenapa ini indikasi salah? Karena harusnya admires ditambah s, ya, ditambah s. Karena somebody itu adalah tunggal, ya. Karena somebody itu tunggal. Kemudian ini ada contoh yang each. Each of the doctors in the building needs, ya. Meskipun yang kata yang mengikuti itu adalah doctors, ya, doctors, ya. Each of the doctors needs, ya, menggunakan kerja tunggal seperti itu. Gampang kan Bapak Ibu, tinggal mencari saja kata-kata ini. Kalau sudah ketemu kata-kata ini, kita tinggal cari verbnya. Verbnya itu tunggal atau bukan. Berarti nomor 3 was, ya. Mana coba? Were, ini harusnya was ya. Ya. Bukan. Harusnya apa? Was ya. Was. Gampang kan Bapak Ibu? Ya, terus di sini berarti nomor 4 juga harusnya is, ya. Everybody harusnya is, ya, berarti is, ya. Bukan. Iya, betul. Nah, ini. Berarti ini harusnya apa? Is, ya. Ya, is. Oke, berarti ini correct, ya. Because of the number Correct. nothing has. Berarti betul, ya. Oke, betul. 5 correct. Oke, terus? Takes, harusnya takes, bukan? Every time someone takes. Oke, good. Every harusnya takes. Selanjutnya? Anybody who goes, correct. Goes. Goes. Luar biasa. Ya, betul. Seperti itu nih Bapak Ibu. Gampang kan? Insya Allah. Bu Siti excellent today. Iya, Bu Siti Mulida excellent lah. Today, Bu Siti Sekali. Iya. Hari ini Bu Siti Mulida jadi bintang. Ya, betul. Thank you. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan besok kita akan belajar skill 456, nggih. Untuk hari ini cukup, nggih? Cukup memusingkan. Oke, ya. Nggih. Emang pusing. Oke, sebelum ditutup, mohon berkenan untuk membuka kamera. Kita Foto Pak Fit. foto dulu, nggih. Ya, aku ingin kelalen ora tak buka kamerane.
Betul. Awas ada penolakan. Budi sing balik kelas. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, nanti belajar sama Bu Siti Mulidah aja, ya. Siap. Oke, thank you. Pak Asrin juga, Bu. Oh, Pak Asrin juga. Oh, Iya, iya. tuh Belajar kan liane. Pak Asrin. Pak Sering bahkan Pak Asrin, doyo. waduh lagi macet, bayar pajak. Oke. Siap, nggih? 1, 2, 3, senyum. Slide 2. Senyum. 1, 2, 3, senyum. Senyum-senyum Merengut. Pak Asrin kenapa di Apa yang dia belakangnya? merengut? Aku ora Pak bisa-bisa Asrin kok. kenapa sini kok? Nggih, nempel mawon nggih sama Ibu. Iya, Nggih, Bapak betul Ibu tuh. sekali lagi terima kasih atas Sembunyi. perhatiannya. Sampai bertemu lagi pertemuan besok nggih. Insya Nggih. Allah. Terima Terima kasih. kasih Bu Nini. Sami-sami. Kasih Bu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Proses teman taat.